Shalom, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur bisa menyapa jemaat lagi di pagi hari ini. Puji Tuhan, hari yang baru, berkat yang baru, hari yang baru, kemurahan yang baru. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk sedikit berandai-andai pagi hari ini. Bayangkan ketika Bapak Ibu dan saudara semua bangun tadi pagi, lalu kemudian untuk pertama kalinya Bapak Ibu melihat ke cermin, tiba-tiba Bapak Ibu melihat bahwa rambut Bapak Ibu panjang, lalu kemudian Bapak Ibu tiba-tiba punya kumis dan jenggot, lalu kemudian Bapak Ibu tiba-tiba memakai jubah putih khas orang abad pertama, lalu kemudian Bapak Ibu punya ikat pinggang kain dan berkasutkan kulit. Dan saudara tahu Bapak Ibu bangun pada pagi hari itu menjadi Tuhan Yesus. Kira-kira ketika Bapak Ibu bangun sebagai Tuhan Yesus, apa yang akan berubah dalam kehidupan Bapak Ibu? Kira-kira Bapak Ibu akan mewarnai hari itu dengan seperti apa? Kira-kira perkataan seperti apa yang Bapak Ibu akan ucapkan, pikiran seperti apa yang Bapak Ibu akan miliki, sikap seperti apa yang akan Bapak Ibu tunjukkan, reaksi seperti apa yang Bapak Ibu kira-kira ekspresikan di hari itu ketika Bapak Ibu dan saudara semua menjadi Tuhan Yesus di hari itu. Firman Tuhan di pagi hari ini saya ingin beri judul Hidup Seperti Yesus. Firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 13 ayat yang kelima mengatakan seperti ini. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak akan tahan uji. Perhatikan dengan baik, firman Tuhan mengatakan, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sekali lagi, ketika kita menyadari bahwa Yesus hidup di dalam kita, ketika Yesus berkarya di dalam kita, ketika Yesus ada di dalam kita, kita seharusnya hidup sebagaimana Yesus hidup. Jemaat Korintus dinasihati oleh Paulus pada waktu itu karena Jemaat Korintus sedang ada di dalam ujian iman, menghadapi situasi yang sulit. Mereka diuji di dalam ketekunan mereka, diuji di dalam kasih, integritas, dan pengiringan mereka kepada Tuhan. Mereka bimbang, mereka goyah, lantas Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Bapak, Ibu, dan Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan mengingatkan kepada kita lagi bahwa Yesus Kristus ada di dalam kita. Yesus Kristus hidup di dalam kita. Oleh karena itu, ketika kita sadar dan yakin bahwa Yesus hidup di dalam kita, seharusnya pikiran kita, perkataan kita, tindakan kita, ekspresi kita, lalu kemudian reaksi kita adalah reaksi-reaksi yang didorong oleh kehidupan Yesus Kristus. Dalam situasi ini membayangkan seandainya Yesus hidup di dalam kehidupan kita, sekarang ini menjadi orang yang ada dalam situasi yang sulit ini, kira-kira Tuhan Yesus akan lakukan apa? Ketika Yesus hidup dalam situasi kita, kira-kira Tuhan Yesus akan berekspresi, bertindak, dan berkata-kata seperti apa? Mari kita berpikir, berkata, bertindak, berekspresi, bereaksi sebagaimana Yesus berpikir, bertindak, bereaksi, berekspresi ketika Yesus menghadapi situasi ini, karena Yesus ada di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Bapak Ibu punya Tuhan, Tuhan Yesus hidup di dalam kehidupan kita. Mari izinkan Tuhan bekerja dan menolong kita untuk menyikapi kehidupan kita yang sedang susah ini dengan tindakan, sikap, dan juga perbuatan yang didorong oleh kehidupan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekali lagi, biarlah anugerah Tuhan, kekuatan Tuhan, kehidupan Tuhan kita hidupi bersama. Izinkan saya mendoakan jemaat yang terkasih dalam Tuhan di pagi hari ini. Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang hidup di dalam kami. Sehingga kehidupan kami adalah kehidupan yang didorong oleh kehidupan Kristus. Biarlah kami yakin akan kebenaran ini bahwa Yesus ada di dalam kami.
mampukan kami di dalam situasi ini untuk terus menghidupi kehidupan Kristus. Berkatilah jemaat yang sakit, berkatilah jemaat yang di dalam pekerjaan, dalam pergumulan, kiranya kecukupan, anugerah dan pemeliharaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan jemaat sekalian. Terima kasih Tuhan, anugerah, kemurahan dan berkat serta damai sejahtera Tuhan kiranya beserta dengan jemaat semua. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan.